Sejak dulu, klinik menghantui masyarakat Indonesia. Kedatangan Belanda dan pendudukan tentara Jepang di bumi Nusantara tidak mengubah paradigma masyarakat tentang pocong, kuntilanak, hingga genderuwo. Tiap daerah di Indonesia memiliki cerita mistis. Kalimantan memiliki kuyang, Sulawesi mempunyai popo, dan di tanah Jawa ada sosok Nyi Roro Kidul. Hari ini kita mengulik kisah hantu kecumplung di tanah sang bumi Ruwajurai. Lokasi hantu kecumplung berada di sudut kota Bandar Lampung yang dekat dengan pegunungan. Nama tempat sengaja tidak disebutkan karena menghormati tiap penduduk yang bermukim di dalamnya. Kecumplung adalah sosok gaib yang hanya menampakkan kepala. Berbeda dengan penampakan kepala buntung atau kuyang, kecumplung, sosok gaib yang tidak memiliki leher, penampakannya hanya memelihatkan kepala. Ada masyarakat yang ketakutan karena menerima gangguan dari hantu kecumplung. Konon, suara benda jatuh dari atas pohon ketika menjelang tengah malam hingga menjelang subuh dipercaya sebagai kehadiran sosok kecumplung. Beberapa masyarakat yang pernah ditampakkan mengaku melihat seringai kepala tanpa leher, bibir, gigi, dan lidahnya berwarna merah. Rambutnya agak panjang berantakan. Kecumplung adalah sosok yang dipercaya sebagian masyarakat Lampung mampu memberi nomor togel. Salah satu masyarakat mengaku nomor togel yang diberi kecumplung sangat akurat. Warga yang bernama Ajun mengaku mampu membeli motor karena uang hasil judi yang diperoleh dari sumur rumah tua. Namun, saat ini dia tidak lagi meminta nomor di lokasi sumur wapak kecumplung. Suatu hari di tengah malam yang gerimis, dia bertemu sosok kecumplung yang menyeringai. Sekejap setelah menatap wajah seram yang merah seolah berlumur darah, rekannya tergeletak, kemudian kerasukan. Sontak dia berlari dan mencari pertolongan. Nama saya Ajun, saya warga sekitar sumur tua yang ditunggu kecumplung. Saya dulu pernah minta nomor togel di sumur tua kecumplung. Kira-kira sudah 5 kalian saya minta nomor togel. 2 kali meminta nomor togel saya mendapatkan keuntungan dari hasil judi itu. Kenapa bisa dapat keuntungan? Karena saya waktu itu yang pertama kali dan yang kedua saya tidak membawa sesajen, tapi yang ketiga dan keempat saya membawa sesajen berupa pisang, bunga setaman, kembang 7 rupa, kemenyan, dan kopi hitam. Tapi giliran yang terakhir, yang kelima, saya untuk minta nomor togel dengan kawan, nggak tahu kenapa kami berdua diliatin sosok kecumplung. Bener-bener waktu malam itu saya bener-bener ngeri. Gimana enggak, kawan saya kesurupan. Malam itu gerimis juga. Saya bingung harus gimana. Mana kecumplung itu giginya tuh kayak bergerigi gitu, terus ada merah-merah seperti darah. Pokoknya ngeri banget deh. Jadi saya lari minta pertolongan warga. Untungnya malam itu belum sampai jam 10. Jadi warga masih mau untuk nolong kita. Tapi anehnya kenapa sebelum jam 10 kecumplung udah nongol.
biasanya jam 10 kecumplung tuh baru mengganggu aktivitas warga yang lewat di sekitar rumah ini. Sesembahan nomor togel. Sumur Wapak Kecumplung. Masyarakat sekitar memberi nama lokasi angker ini karena banyak warga yang datang ke sana untuk meminta nomor togel. Beberapa di antara mereka pun tak segan untuk memberi sesembahan. Konon, lokasi ini merupakan kuburan seorang kepala keluarga yang dipercaya memiliki kemampuan supranatural. Dia mati karena dipenggal oleh lawannya yang juga memiliki ilmu kebatinan. Seiring perkembangan zaman, kuburannya dijadikan perumahan. Namun, pihak keluarga enggan membongkar apatah lagi memindahkan jasadnya. Seorang warga yang menempati rumah tepat di lokasi bekas pemakaman mengaku kaget karena menemukan tulang belulang dan beberapa benda pusaka saat menggali tanah galian sumur. Menurut kesaksian warga, benda pusaka itu dibuang ke tengah laut. Sejak itu, ketika menjelang tengah malam dan sampai dini hari, pemilik rumah selalu menerima gangguan. Mula-mula, pemilik rumah mendengar suara seperti buah atau benda jatuh ke tanah. Suaranya cukup kencang sehingga membangunkannya. Namun, ketika mencari-cari, ternyata tidak menemukan apapun. Ketika dia ingin masuk ke dalam rumah, sosok Kecumplung menggelinding ke kakinya. Selalu Kecumplung menyeringai ketika menemui korbannya. Awal menyaksikan hantu tanpa kepala itu, pemilik rumah bertekad untuk tetap tinggal di sana. Namun, gangguan kian intens. Selalu menjelang tengah malam, tiap jendela digedor-gedor. Anak pemilik rumah yang berusia remaja pun penasaran. Dia melihat keluar rumah yang tepat mengarah sumur. Dari balik jendela, dia melihat sesuatu yang menggelinding. Ketika tepat di depan sumur, sesuatu itu berhenti. Fokus anak itu melihat. Dia pun menjerit hingga pingsan karena sosok Kecumplung yang mulutnya sangat merah menyeringai kepadanya. Sampai sekarang, rumah ini tidak ada yang menempati. Kecumplung kian beraksi. Selain menjadi sosok yang dipuja, hantu ini pun kerap menakuti pengendara dan orang yang lewat di depan rumah. Ujon, seorang warga yang bertempat tinggal di sekitar rumah sumur Kecumplung, mengatakan dia pernah melihat warga yang membawa bunga dan pisang ke dalam lokasi. Warga terbiasa melihat kedatangan orang dari lingkungan lain. Mereka sudah pernah menutup rumah ini dengan kayu dan asbes. Namun, peminta nomor togel selalu punya cara untuk membuka penutup tersebut. Kalau ditanya, ada bosan gak sih masyarakat sekitar nutup asbes dan seng untuk supaya warga lain gak datang ke sumur tua itu? Tentu saja kita udah bosen ya. Sejak tahun 2010, dimana saya manggil warga karena kawan kesurupan, kita semua warga di sini sudah menutup tempat itu menggunakan asbes dan seng dengan kayu-kayu bekas. Ya kita udah nutup, tapi banyak warga-warga lain yang tahu soal sumur tua ini bisa mendatangkan keuntungan dari judi. Jadi banyak juga warga yang membongkar. Bahkan sempat ketua RT sempat bertengkar dengan warga lain. Tapi ya mungkin warga lain itu mabok minum alkohol, jadi mereka nggak peduli dengan itu. Jadi kita merasa ya udahlah, biarin aja, toh kita udah ngingetin kalaupun ada resiko kan ditanggung mereka sendiri. Lagian mau ngelapor polisi juga rasanya sulit dengan hal-hal klinik seperti ini. Menjelang milenium baru, sumur Wapak Kecumplung
tempat lokasi kuburan kepala rumah tangga penganut paham mistis, mati karena kepalanya terpenggal dalam pertikaian melawan seseorang yang menganut ilmu hitam. Sumur ini terkenal angker menjelang milenium baru, yakni era 2000-an. Masyarakat sekitar mengatakan sosok kepala tanpa leher dan tubuh yang terkenal sebagai kecumplung sering muncul menggelinding dari semak belukar, jatuh dari pohon yang cukup rindang hingga mengelilingi genting rumah tanpa penghuni ini. Kala menjelang malam, warga sekitar tak ada yang berani melaju di sekitar rumah tersebut. Bahkan pemilik rumah yang berada di jalan ini tidak pernah keluar jika sudah melebihi pukul 10 malam. Mereka kapok melihat seringai dari sosok yang seolah mengisap darah dan nanah. Ya, tadi saya udah cerita. Saya sempat minta pertolongan warga karena gangguan dari kecumplung. Gangguan kecumplung itu apa aja gangguannya itu? Dia itu kadang kalau kata warga sih seperti benda jatuh dari atas pohon atau atap. Bunyinya berdentum, giliran dicari nggak ada apa-apa, tapi ketika kita pengen keluar dari lokasi tersebut, maka sosok kecumplung itu menggelinding ke kaki kita. Paling parah, kecumplung itu menampakkan sosoknya setelah langsung dia mengelilingi atap. Itu kata warga. Kalau saya sendiri sih melihatnya, ya dia muncul dari sumur tua itu ke atas, lalu menyeringai, giginya merah berdarah, rambutnya sangat berantakan, matanya putih semua. Berdasar keterangan warga, pemilik rumah ini merugi ratusan juta. Dia tetap membayar kredit. Dia pun telah memanggil orang pintar untuk melenyapkan kecumplung. Namun, selain pihak pengembang yang tidak ingin tahu, faktornya merugi ialah membayar biaya spiritual. Dia rela membeli kambing yang serba hitam seharga puluhan juta hanya untuk dijadikan tumbal. Selain itu, dia pun membeli kerbau putih. Namun, orang pintar yang berusaha melawan kecumplung justru muntah darah dan tergeletak hingga dibawa ke rumah sakit. Warga yang menyaksikan beberapa perlawanan orang pintar terhadap kecumplung pun berhamburan. Mereka bergidik ngeri karena kecumplung terbang dari dalam sumur lalu mengelilingi atap rumah. Sayang, saat ini pemilik rumah sudah bertempat tinggal di luar Provinsi Lampung. Saya sebagai warga yang pernah dilihatin sosok kecumplung tentu sangat berharap kepada orang-orang pintar yang punya ilmu magis, yang punya ilmu mistis, yang nonton acara Pantau Misteri. Semoga bisa datang ke tempat kami ini untuk melenyapkan sosok kecumplung supaya kita bisa hidup normal, supaya tempat kami ada ronda, supaya nggak ada lagi yang orang-orang yang minta togel, supaya tempat kami terhindarlah dari kegaiban-kegaiban dan juga kejahatan-kejahatan. Sekian informasi yang berhasil Pantau Misteri rangkum. Masih banyak tempat-tempat mistis di negeri ini. Saksikan terus Pantau Misteri.